Kiai Haji Rahmat Labib fi kitabih Al-Mukhtar fi usulil fiqhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sunnatu ta'ti bitasyri'in jadidin. As-sunnah datang dengan syariat yang baru. Jadi kita masih membahas tentang al-adillatu syar'iyyah ats-tsaniyah, yakni as-sunnah. Wa qad ya'ti ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bitasyri'in jadidin laisa mulhaqan bi aslihi fil Qur'an. Terkadang karena qad setelahnya fi'il mudhari bimakna litaklil. Terkadang Rasulullah itu datang dengan syariat baru. Kan dibahas sebelumnya bahwa sunnah itu bagian dari Quran, menjelaskan yang mujmal dari Quran, mengkhususkan yang umum dari Quran, dan seterusnya. Nah, tapi terkadang juga ya'ti bitasyri'in jadidin laisa mulhaqan bi aslihi fil Quran, yang tidak dikaitkan atau dilampirkan dengan yang asli pada Al-Quran, yang pokok pada Quran. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, i'lam, ketahuilah, annahu qad ittafaqa man yu'taddu bihi min ahlil ilmi ala anna sunnatal mutahharata mustaqillatun bi tasyri'il ahkami wa annaha kal qur'ani fi tahlilil halali wa tahrimil harami wa qad thubita anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Berkata Imam Syaukani, ketahuilah bahwasanya telah sepakat. Siapa yang sepakat atau ittifaq? Man yu'taddu, orang yang teranggap bihi dengannya min ahlil ilmi. Min ahlil ilmi. Bahwasanya as-sunnah yang disucikan, as-sunnah al-mutahharah, sunnah yang disucikan itu mustaqillatun, mandiri dalam hal pensyariatan hukum, bahwasanya ia wa annaha, hanya itu ke as-sunnah, kal qur'ani, itu seperti Al-Qur'an, fi tahlilil halali, dalam menyatakan halalnya sesuatu yang halal, wa tahrimil harami, pengharaman sesuatu yang haram, dan telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala, ingatlah, inni, sungguhnya aku, utitu, didatangkan Al-Quran, ditangkan kepadaku Al-Quran, wa mithlahu, dan yang semisal Quran, ma'ahu, bersama Quran. Jadi mithlahu ay as-sunnah, ya, semisal Quran. Nah, semisal, karena Quran itu diantara manzilahnya adalah ya'ti bitasyri'in jadidin, maka as-sunnah juga ya'ti bitasyri'in jadidin. Ai utitul qur'ana wa utitu mithlahu minas sunnah. Nah, maksudnya mislahu ai minas sunnah allati lam yantiq bihal Qur'an, ya. Tapi sunnah itu tidak seperti Quran dalam hal yantiq, pembicaraannya, ya, bahasanya. Jadi sebagaimana kita pahami Quran maknan wa lafzan minallah, sementara as-sunnah atau al-hadis maknan minallah, lafzan minar rasul. Wa min amsilati sunnatil lati ta'ti bitasyri'in jadidin, dan di antara contoh bahwasanya as-sunnah itu membawa syariat baru, tahrimu daribatil jamarik ats-tsabit biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengharaman daribah jamarik, cukai. Nah, ini kebetulan Abu Ya sedang menulis artikel, ya. Terakhir itu sudah 8 halaman. Nanti tinggal tambah-tambah bisa sampai 9 atau 10 halaman. Membahas tentang pajak versus daribah.
Jadi ada kata al-maks seperti hadis ini, ya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga pemungut maks. Nah, pertanyaannya apa itu maks? Apakah maks saat ini yang dimaksud Nabi ini ya pajak saat ini? Ataukah yang lain? Ustadz Adi Hidayat itu termasuk yang mengatakan pajak saat ini bukan maks. Jadi maks itu adalah sesuatu yang diambil secara serampangan, ya tidak ada aturan, atau ada aturan tapi mengambil di luar aturan. Nah, tapi kalau itu ada aturan diterapkan oleh negara, kata beliau itu bukan maks. Jadi beliau berkesimpulan, itu saat beliau ditanya, apa hukum menjadi pegawai pajak? Nah, jawaban beliau intinya, yang sekarang itu bukan maks. Jadi tidak masuk dalam cakupan hadis la yadkhulul jannata sahibu maksin. Nah, jadi kami meneliti itu. Nah, Ustadz Hidayat kan tokoh besar, ulama besar, followersnya banyak, ilmunya luas. Jadi kita harus menanggapi juga dengan ilmu yang memadai. Nah, kita kumpulkan sejumlah referensi khusus tentang itu. Ada kitab namanya Nawazilul Maksi, itu jurnal berbahasa Arab. Itu bagus sekali jurnal itu, karena dia menghimpun berbagai kitab gitu. Ada juga artikel, ya, kritik tentang pajak ini diterbitkan oleh Yordan, di Yordan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kami tidak setuju dengan kesimpulan Ustadz Adi Hidayat itu. Atas sejumlah alasan. Nah, yang paling menonjol itu adalah dalam Islam memang ada doribah, disebut di sini, doribatul jamarik. Ada pajak, semacam ya, bukan pajak. Tapi itu berbeda dengan pajak seperti yang diterapkan pemerintah sekarang. Setidaknya ada 7 perbedaan, ya, untuk menyimpulkan bahwa doribah itu beda dengan pajak. Ada 7 kita tulis. 1, kalau doribah itu diwajibkan Allah Ta'ala dalam kondisi tertentu, nanti akan dirincikan. Karena diwajibkan Allah berarti ada sandaran dalilnya. Nah, ini kalau kita ulas panjang, ya, jadi kita kesimpulan-kesimpulannya aja. Nah, sementara pajak itu tidak diwajibkan Allah Ta'ala, diwajibkan oleh negara. Dan negara tidak pernah punya dalil untuk mewajibkan pajak. Nah, itu beda pertama. Yang kedua, pajak itu dipungut baik muslim maupun non-muslim. Sementara doribah itu hanya dipungut hanya kepada yang muslim. Itu 2, beda. 3, doribah itu hanya dipungut pada orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekundernya. Jadi kebutuhan primer dan sekunder. Hajatul asasiyah dan hajatul kamaliyahnya sudah terpenuhi. Nah, kelebihannya itu baru dipungut sebagiannya untuk doribah. Sementara sistem sekarang itu negara nggak pernah mau tahu orang itu cukupkah untuk makan, cukupkah untuk biaya sekolah, cukupkah untuk sewa rumah, cukupkah untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, nggak mau tahu. Pokoknya kalau punya tanah kena pajak bumi dan bangunan. Kalau punya sepeda motor bayar pajak sepeda motor. Pembelian kena pajak pembelian. Dia pegawai PNS misalkan, tapi anaknya banyak, 10 misalkan, keperluannya banyak, ya. Nah, kayak kita nih PNS, gaji 4 juta, anak 6, itu jelas nggak cukup. Tapi pemerintah nggak mau tahu, pokoknya pajak 5-15%. Nah, jadi pemerintah itu tidak melihat apakah rakyat itu terpenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak, yang penting dipajaki. Berapa itu sudah bedanya? 3. Yang keempat,
Yang keempat, doribah itu hanya digunakan atau didistribusikan untuk keperluan-keperluan tertentu yang memang itu mendesak dan memang menjadi kewajiban kaum muslimin untuk memenuhinya. Apa di antaranya? Jihad fisabilillah. Kemudian membantu fakir dan miskin. Itu ada dalilnya semua tuh. Kenapa dimasukkan jihad? Kenapa fakir miskin? Karena Nabi mengatakan kalau ada orang kaya di satu tempat dia kenyang sementara tetangganya itu laparan, ya itu dicela oleh Nabi. Berarti apa? Muslim itu bertanggung jawab atas muslim yang lain. Kalau dia bertetangga misalnya. Nah, itu kalau jadi keperluannya untuk itu. Terus untuk apa? Kalau ada keperluan mendesak seperti bencana alam, membangun rumah sakit, sekolah dan seterusnya. Intinya distribusi penggunaan doribah itu terbatas. Sementara pajak itu masuk, itu bisa digunakan untuk apapun. Ya kan? Untuk sektor apapun. Terus, berapa sudah? 4. Ya. Yang kelima, doribah itu hanya dipungut muslim yang mampu, yang berkelebihan harta, dan hanya dipungut sebanyak yang diperlukan. Ketika sudah terpenuhi yang diperlukan, stop. Nggak lagi dipungut. Sementara pajak, ya terus menerus. Kami punya data itu ketika bikin artikel itu mengumpulkan data persentase pajak dalam struktur APBN kita dari tahun 2015 sampai 2025. 11 tahun kita kaji, kita kumpulkan datanya. Berapa target APBN pemasukan terus pemasukan sektor pajak berapa, capaian per tahunnya berapa, kita kumpulkan. Nah, kesimpulan kita dari 2015 sampai 2055 pemasukan pajak itu dipatok pemerintah paling sedikit 80%. Ada yang 82, 83, bahkan sampai 90%. Artinya apa? Pajak itu menjadi sumber pemasukan utama. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya itu, ya. Nanti kalau Anda mau baca bisa sama Ustazah kalau sudah kita share ya pada waktunya. Masih kita matangkan artikel itu. Maka kesimpulannya berarti doribah itu tidak sama dengan pajak. Maka pajak sekarang itu lebih tepat disebut sebagai al-maks. Kalau alasan Ustadz Adi Hidayat tadi mengatakan kalau itu dilakukan ugal-ugalan, kalau ada aturan maka itu bukan pajak. Jadi begini, Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal itu mengatakan bahwa pajak itu maks pada zaman itu juga diterapkan negara. Jadi lalu kita kaji aspek sejarahnya. Bagaimana maks pada masa Romawi, pada masa Persia, juga masa pra-Islam sebelum datang Islam. Jadi ternyata para raja termasuk kepala-kepala suku sebelum Islam itu sudah biasa memungut pajak. Dan itulah yang sedang dikritik oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu mengkritik ruang hampa, sesuatu yang nggak ada. Itu yang ada saya itu. Bahkan ngeri lagi di Romawi itu begini polanya. Pernah sebelum reformasi di Romawi, ini kalau bicara ya, kebetulan sedang nulis tentang itu. Itu begini di Romawi itu. Pemerintah pusat itu hanya minta laporan dari pemerintah daerah, minta pemasukan, ya, laporan keuangan dan uangnya. Nah, ternyata pemerintah daerah itu tidak memungut langsung, tapi dia bekerja sama dengan semacam swasta, oligarki kalau sekarang, yang ditugasi untuk memungut. Nah, lalu pemerintah provinsi di era Romawi itu hanya minta batas minimal, batas minimal ya minimal. Anda yang penting sudah setor sekian. Kalau memenuhi ya itu aja Anda setorkan. Kalau ada kelebihan itu untuk Anda. Jadi pemerintah ya itu bekerja sama dengan pihak swasta, oligarki. Nah, lalu akhirnya pihak oligarki inilah yang swasta inilah yang memungut secara ugal-ugalan supaya masuk pajak banyak, ya, menghisap darah rakyat. Sebagiannya dia setorkan pemerintah, sebagiannya untuk memperkaya diri sendiri. Itu praktek pajak di zaman Romawi begitu. Itu resmi ditulis di situs pajak.go.id. Itu situs resmi pemerintah. Nah, artinya apa yang ingin kita sampaikan berdasarkan fakta sejarah tadi, itu sebenarnya pajak itu sudah dilegalkan sejak Romawi, Persia,
para kepala suku pra-Islam sebelum Islam datang. Artinya apa? Sudah ada aturan resmi. Dan itulah yang dikritik Rasulullah. Jadi kalau sekarang pemerintah juga membuat aturan tentang wajibnya pajak, ya apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kepala-kepala suku jahiliyah kala itu. Jadi kesimpulannya apa? Pajak sekarang ya al-maks. Jadi kalau disebutkan dalam hadis ini la yadkhulul jannata sahibu maksin, siapa itu? Ya sahibu maksin, yakni pemungut pajak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Nah, ada lagi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kalau hadis riwayat Imam Muslim itu panjang, ya. Hadis itu menceritakan tentang seorang laki-laki namanya Ma'is al-Aslami. Jadi Ma'is itu berzina. Lalu datang ke Rasulullah, dirajam pinggasnya. Ini laki-laki. Lalu datang lagi perempuan namanya Ghamidiyah. Ya. Datang ya Rasulullah, zalamtu nafsi. Saya telah menzalimi diriku sendiri. Tahhirni, bersihkan aku. Lalu dia cerita bahwa dia sudah berzina. Kata Rasulullah, kamu pulang aja. Nah, setelah pulang, Rasulullah ngirim utusan untuk mendatangi kampung Ghamidiyah ini. Nanya ke orang-orang kampung itu, ini orang gimana kondisi kesehatan mentalnya, waras sajakah dan seterusnya. Ternyata kesimpulannya kan waras. Datang lagi Ghamidiyah ini, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Ini buktinya saya hamil. Ya kata Rasulullah, pulanglah, nanti lahirkan anakmu. Habis itu melahirkan, datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Pulang dulu, sapi anakmu, susui anakmu. Setelah 2 tahun komaria, datang lagi, ya Rasulullah, ini anak saya. Sudah bisa pegang makanan sendiri. Jadi luar biasa nih, konsistennya si Ghamidiyah ini. Bayangkan. Padahal dia punya waktu untuk melarikan diri. Katakan di awal dia datang karena merasa sangat berdosa, kan, merasa bersalah. Datang Rasulullah, kata Rasulullah pulang. Dalam sepanjang waktu itu, katakan tuh paling lama, paling tidak 2 tahun lebih itu. Hamil 9 bulan, ya kan? Menyusui 2 tahun, hampir 3 tahunan. 3 tahun itu waktu yang cukup dia untuk melarikan diri. Kalau misalkan dia berubah pikiran, daripada aku mati, mending aku istighfar aja, tobat, ini diampuni dosaku. Tapi enggak, dia datang berkali-kali. Sampai lalu kata Rasulullah, siapkan lubang, masukkan tubuhnya, di hadis itu disebut sampai sadr. Nah, lalu dilempari dengan batu. Nah, di antara yang melempar itu namanya Khalid bin Walid. Melempar dengan batu, pas kena kepalanya, pecah kepalanya, muncrat darahnya. Nah, percikan darahnya itu mengenai wajah Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid sempat misuh. Nah, kata orang Jawa itu misuh. Sammaha, dia mencela. Ya, darah penzina gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Tidak disebutkan dalam hadis itu bentuk misuhnya itu apa, mencelanya itu apa. Lalu kata Rasulullah, jangan kau cela wahai Khalid. Laqad tabat, sungguh dia telah bertaubat. Lau kusimat, andai taubatnya itu dibagikan ala sahibi maksin, dibagikan kepada pelaku pemungut pajak, ghufirallahu. Niscaya pemungut pajak itu akan diampuni dosanya. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kalau ini kan Abu Dawud, Ahmad. Maka lalu Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Karena kalau Imam Muslim itu yang paling bagus syarahnya Imam Nawawi. Kalau hadis Bukhari itu paling bagus syarahnya Ibnu Hajar Asqalani. Ada lagi yang juga bagus, Ibnu Battal namanya. Nah, apa kata Imam Nawawi? Fihi, kata Nawawi, dalam hadis ini yadullu ala anna al-maksa, bahwasanya pajak itu abqahuz dzunubi wal ma'asi wal mubiqat. Bahwa pajak itu adalah abqah, yang paling tercela, dzunub dosa, wal ma'asi maksiat, al mubiqat yang membinasakan. Jadi saking, bahkan ada satu kitab di Nawazil Maks itu dikutip satu kitab. Ya, penulis kitab itu mengatakan bahwa dosa pajak itu lebih besar daripada dosa berzina. Sampai begitu? Ya. Apa tadi? Dosa pajak itu lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena orang yang berzina aja bertaubat. Nah, taubatnya itu cukup untuk
dibagikan kepada sahibu maks itu cukup. Nah, jadi ada yang berpendapat demikian. Nah, ini panjang lebar ya. Kebetulan sedang nulis itu jadi. Nah, yang poinnya adalah bahwa ini hadis bitasri'in jadidin. Karena di dalam Al-Qur'an kita tidak akan temukan dalil yang secara spesifik yang melarang pajak. Ya, nggak akan ditemukan. Kalaupun ada itu dalil umum. Makanya di jurnal Nawazil Maks itu disebutkan dalil haramnya pajak. 1 Quran, 2 hadis. Nah, lalu kemudian qaul ulama. Bahkan disebut di sana ittifaq 4 madhab itu sepakat tentang haramnya pajak. Saya heran kalau ada kemudian ustadz yang mengatakan itu boleh gitu. Padahal di jurnal itu tadi jelas tuh. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa kita menanggapi begini. Ya, karena yang penting berdasarkan ilmu. Jadi ilmu kita tanggapi dengan ilmu. Jauh dari sifat emosi. Ya, kita jelaskan dengan argumen-argumen, dengan referensi, dengan rujukan. Harus begitu memang. Makanya harus literasi, harus kuat. Harus rajin baca. Nah, kalaupun ada dalam Quran itu sifatnya umum. Misalkan apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Misalkan jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, bisa masuk memang ayat ini, tapi sebenarnya penjelasan detailnya itu di dalam hadis. Jadi tidak ada ayat Quran itu secara spesifik yang mengharamkan pajak. Adanya di hadis. Nah, itu makanya qad ya'ti Rasul sallallahu bitasri'in jadidin. Atau kalau as-sunnah qad ta'ti as-sunnatu bitasri'in jadidin. Ya, karena Rasul ya'ti, kalau as-sunnah ta'ti. Qad ta'ti as-sunnatu bitasri'in jadidin. Naam. Kemudian wa'an milkiyatil ammah as-sabitah fil asya'il lati hiya marafiqul jamaah. Ini juga tidak ada dalam Quran secara khusus mengenai milkiyatul ammah, kepemilikan umum yang sabitah ditetapkan mengenai asya, benda-benda allati hiya, yang ia marafiqul jamaah, merupakan keperluan ya hajat jamaah. Biqauli sallallahu alaihi wasallam al muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Ya, muslim itu berserikat dalam 3 hal. Al-kala, padang rumput termasuk hutan. Kemudian walma, air termasuk sungai dan lautan. Wanar, api dan juga sumber-sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, ya, nikel, timah dan seterusnya. Rawahu Abu Dawud wa Baihaqi. Fakanati sunnatu bayanan lil Qur'ani wa tasyri'an jadidan lil ahkami. Jadi kesimpulannya as-sunnah itu menjadi bayan, penjelas bagi Al-Qur'an dan menjadi syariat baru bagi hukum-hukum tertentu. Ammal bayanu fayadullu alaihi qauluhu ta'ala. Adapun Al-Qur'an sebagai bayan, penjelas dari Al-Qur'an adalah Allah sendiri yang menjelaskan. Jadi Allah yang melegitimit hadis sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Engkau di sini Nabi Muhammad. Nah, apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itulah sunnah. Ya kan? Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulin au fi'lin au takririn. Nah, litubayyina, engkaunya siapa? Nabi Muhammad. Berarti as-sunnah. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka itu memikirkan. Wa ammat tasyri'u jadidu, adapun pensyariatan baru, fayadullu alaihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika tanaza'tum, kalian berselisih,
fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah oleh kalian ia. Jadi ini fa'ilnya antum, faruddu, dari kata radda yaruddu, ruddan. Faruddu, kembalikanlah kalian hu ia, tanazu itu kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa raddu ilallahi biraddi ilal kitabi, mengembalikan kepada Allah itu artinya mengembalikan kepada Al-Quran. Wa raddu ilar rasuli idza kana hayyan, dan mengembalikan kepada Rasulullah ketika beliau hidup. Falamma qabadahu Allahu sara raddu ila sunnatihi. Falamma qabadahu Allah, ketika Allah menarik beliau, qabad, ya menggenggam beliau, maksudnya mewafatkan beliau. Sara, jadilah ar-raddu, ya mengembalikan itu ila sunnatihi, kepada sunnahnya beliau. Wa tanazu'u mutlaqun fi fahmil Qur'ani wa fi istinbatil ahkami. Tanazu', perselisihan itu mutlak dalam hal pemahaman terhadap Al-Qur'an dan istinbat hukum. Wa raddu ila sunnati mutlaqun fi ma huwa mawjudun fil Qur'ani wa fi ma kana tasyri'an jadidan. Dan mengembalikan perkara itu kepada as-sunnah itu juga mutlak, yaitu pada apa yang terdapat dalam Quran dan pada apa yang menjadi syariat baru. Nah, itu masuk raddu ila sunnah. Walidzalika qala ta'ala may yuti'illaha faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Allah atau kepada Rasulullah, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi satu-satunya manusia di muka bumi ini yang ketaatan kepadanya itu merupakan ketaatan kepada Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satunya manusia. Tidak ada manusia lain yang ketaatan kepadanya merupakan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Secara mutlak. Ya, perlu digarisbawahi mutlak. Dan yang melegitimasi itu Allah sendiri. Jadi kalau Rasul yang mengklaim, siapa yang taat kepadaku, beri taat kepada Allah, itu kan pernyataan Rasul. Meskipun itu benar, tapi kekuatan klaim, kekuatan legitimasinya itu akan lain kalau yang mengatakan itu Allah langsung. Kan setiap orang bisa mengklaim. Tapi ini yang menyatakan itu Allah langsung. Sebagai pihak yang tanda kutip diwakili ketaatannya oleh ketaatan terhadap Rasul. Paham ya? Ya. Kalau saya ngomong, saya di Banjar ini paling alim lah soal i'rab, misal, ya, itu orang apa itu ngaku-ngaku. Tapi kalau ada seorang pakar, ya, oh di sini yang paling alim si Fulan, ya, jangan saya lah tadi, si Fulan. Nah itu berarti pengakuan dari atas. Ya kalau kita mengakui, ya siapa lu? Itu kata bahasa anak sekarang. Ya kan? Nah, qala Asy-Syatibi, berkata Imam Syatibi, wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan berhati-hatilah. Wa sa'iru ma qurina fihi ta'atur rasul bi ta'atillah fahuwa dalun ala anna ta'atallahi ma amara bihi wa naha anhu fi kitabihi wa ta'ati rasuli ma amara bihi wa naha anhu mimma ja'a bihi mimma laysa fil qur'ani id law kana fil qur'ani lakana min ta'atillah. Jadi yang tadi Abu ya sampaikan apa? Satu-satunya manusia yang ketaatannya itu taat kepadanya berarti taat kepada Allah adalah Rasulullah. Itu mutlak. Ya, itu yang mutlak. Bukan berarti kalau begitu nggak ada kewajiban taat kepada orang tua. Bukan. Ya, taat kepada orang tua itu selama orang tua itu mengajak taat kepada Allah dan Rasul. Ada kata selama, madama. Tapi kalau orang tua mengajak maksiat kepada Allah dan Rasul, nggak ada kewajiban taat. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. La ta'atal makhluqin, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi ini tidak berlaku bagi Rasulullah. Rasulullah makhluk apa khalik?
makhluk. Hadis ini kan umum. La ta'ata, tidak ada ketaatan fi makhlukin. Berarti harusnya masuk Rasulullah kan. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi Rasulullah. Hadis ini tidak berlaku bagi Rasulullah. Meskipun itu ucapan Rasulullah. Karena kalau terhadap Rasulullah, mayyuti'ir Rasul faqat atau Allah. Dan yang perlu digarisbawahi, Rasulullah tidak pernah membawa kepada kemaksiatan. Karena Rasulullah sendiri maksum. Nah, kalau kiai, abuya, ajengan, walid, kalau di Malaysia, ya, manusia, mahalul khata' wa nisyan, tidak maksum. Makanya kiai, ajengan, abuya, tuan guru, walid tetap tidak boleh berkholwat dengan santri putrinya. Masuk ruangan khusus, sedang mengajarkan zikir khusus, tidak boleh. Haram. Kholwat namanya itu. Kalau walid mau kholwat aja sendiri. Kholwat dengan Allah. Kan gitu. Bukan kholwat dengan santri putri. Paham ya? Gitu. Jadi wasairu makurina, maka setiap apa yang dikaitkan, digandengkan fihi, di dalamnya taatur Rasul, ya, ketaatan kepada Rasul, bi taatillah, kepada ketaatan kepada Allah. Hadis tadi itu, ayat tadi. Fahuwa dallun, itu menunjukkan ala anna, bahwasanya taatallahi, ketaatan kepada Allah, ma amara bihi, dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, wa naha anhu, dan Allah larang darinya, fi kitabihi, dalam kitabnya, wa ta'ata, ya, berarti atap ke ala anna, wa ta'atar rasuli, dan ketaatan kepada Rasul, ma amara bihi, apa yang dia perintahkan dengannya, wa naha anhu, dan dia larang darinya, mimma ja'a bihi, dengan apa yang datang dengannya, mimma laisa fil Qur'an, terhadap apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an, id laukana, itu artinya masuk juga gitu loh. Karena laukana fil Qur'ani, karena seandainya apa yang disampaikan oleh Rasul yang baru itu tidak dalam Quran, lakana min taatillah, maka itu termasuk ketaatan kepada Allah. Khalas. Klik.